Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Apa iya definisi perempuan cantik itu hanya dari fisiknya semata? Yuk simak pengalaman para perempuan dalam pertama kali berhijab, penyintas perundungan, hingga pejuang jerawat hanya di podcast Semua Bisa Cantik. Persembahan Stylo Indonesia dan KG Media. Makassar berhasil meraih penghargaan Kota Sehat 2022. Hal itu diberikan atas partisipasinya dalam menciptakan, membangun, dan mengedukasi warga terkait pentingnya hidup sehat. Ketua Forum Kota Sehat FKS Makassar, Dr. Nur Bahri yang menerima secara simbolis pada acara penutupan Summit Kota Sehat yang diadakan di Semarang Rabu 30 Maret 2022. Adapun beberapa komponen penilaian diantaranya tatanan kawasan, pemukiman, sarana, pariwisata, industri, serta beberapa penilaian lainnya. Selain itu, komitmen menjadikan Makassar sebagai healthy city sejak tahun 2007 sampai sekarang. Terlebih Makassar juga telah memperoleh Swasti Sabah Wistara 5 kali. Ini merupakan penghargaan di bidang kesehatan lingkungan yang diberikan kepada kabupaten dan kota. Di tempat berbeda, Wali Kota Makassar Dani Pomanto juga menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang diraih. Baginya penghargaan ini merupakan cambuk meningkatkan pelayanan. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Kementerian Perdagangan memusnahkan ratusan botol minuman keras dan barang impor ilegal yang masuk ke Kota Makassar. Barang dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar. Dirjen PKTN Ferry Anggriono mengatakan barang sitaan yang dimusnahkan selain miras adalah berbagai alat pertanian, ikat pinggang hingga sepatu yang merupakan barang ilegal dari luar negeri. Tak hanya di Makassar, barang ilegal tersebut juga beredar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Ferry menyebut barang tersebut merupakan hasil penindakan petugas PKTN selama 3 bulan terakhir, yakni Januari hingga Maret 2022. Ia menyebut barang dagangan yang disita ini melanggar ketentuan distribusi dan tidak memiliki izin edar serta tidak melalui SNI. Menurut Ferry, peredaran barang impor di Indonesia tidak dibatasi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ferry mengklaim peredaran barang impor ilegal ini mengakibatkan negara rugi cukup besar, bahkan berdampak pada sistem perdagangan impor resmi di pasaran. Pemusnahan bertujuan memberikan efek jera kepada mereka yang memperdagangkan barang impor tanpa izin. Ombudsman Sumatera Selatan mencium adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oknum-oknum di SPBU di tengah isu kelangkaan solar yang kini terjadi. Kepala Kantor Ombudsman Sumatera Selatan Adrian Agustiansah mengatakan kecurigaan tersebut muncul karena masih banyaknya penjual BBM eceran yang berkeliaran di pinggir jalan. Padahal pembelian BBM menggunakan dirigen sudah jelas dilarang. Oleh karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengkaji permasalahan BBM yang terjadi dengan cara memanggil pihak-pihak terkait. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.